Malam ini terlalu sunyi rasanya. Seharusnya suasana sepi seperti ini bisa membuat mata segera terpejam. Tapi rasanya ada yang berbeda dengan suasana malam ini. Rani celingukan ke kanan dan ke kiri, ke arah jendela kamarnya, dan ke atas tempat tidur di belakangnya. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi kenapa tengkuknya terasa dingin? Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Aku Vi dan makasih sudah mampir ke channel aku. Sebut saja dia Rani, seorang mahasiswi perantauan Medan yang tinggal di Jogja. Memilih untuk ngekos di sebuah tempat yang lokasinya dekat dengan kampus. Dia menyewa kamar kos dari seorang warga asli bernama Pak Jono. Beliau orang yang baik hati. Beliau sering mengingatkan anak-anak kosnya yang kebetulan adalah mahasiswi semuanya untuk tidak lupa beribadah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Beliau juga sering memberi wejangan supaya tidak pulang malam, sekiranya tidak ada urusan yang mendesak, supaya keamanan semuanya bisa terjamin. Dan sebagai pemilik kos yang tinggal di rumah terpisah dari tempat kos ini, beliau termasuk bapak kos yang selalu memantau keadaan anak-anak kosnya. Jadi dia hampir selalu tahu kalau ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak kos. Pak Jono ini seorang duda yang ditinggal mati istrinya setahun yang lalu. Tapi sayangnya sampai sang istri tutup usia, mereka tidak dikaruniai anak satupun. Mungkin itu alasannya kenapa beliau begitu perhatian kepada para anak kos. Oh ya, satu hal yang unik dari beliau adalah beliau ini seorang IndiHome. Beliau lumayan sensitif dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Hari ini tugas kuliah Rani lumayan menumpuk. Jam dinding di kamarnya sudah menunjukkan angka 11 malam. Matanya sudah berat, tapi tumpukan tugas seolah tidak mau tahu kepenatan tubuhnya. Rani meregangkan tubuhnya sambil sedikit bersuara melepaskan rasa bosan. Bukannya mereda, rasa kantuk yang menyerangnya semakin bertambah setelah peregangan. Rani pun memutuskan untuk berjalan mengelilingi ruang kamarnya, sejenak saja untuk mengumpulkan kesadarannya yang sekarang sudah hampir hilang. Saat dia berjalan di depan jendela kamar, dia dibuat penasaran dengan keadaan di luar sana saat malam. Rani memang hampir tidak pernah tidur terlambat. Jam 9:30 adalah waktu paling lambat baginya untuk menjemput mimpi. Dan kalau saja malam itu tugas masih bisa ditunda, dia akan lebih memilih tidur daripada masih membuka mata di jam selarut ini. Kok sepi banget ya? Apa yang lainnya sudah pada tidur semua? Tanya Rani bermonolog saat menatap keadaan di luar kamar yang seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba pikiran jahilnya teringat dengan sebuah mitos yang sering dia dengar waktu kecil dulu. Jangan bersiul di malam hari, nanti setan bisa datang. Dengan rasa penasaran, Rani ingin menguji kebenaran mitos itu. Dengan lirih, dia pun mulai bersiul. Setelah itu, ia berhenti sejenak untuk mengamati apa ada yang terjadi setelahnya. Tapi ternyata tidak ada yang terjadi. Maka dia pun lanjut lagi. Dia lanjut bersiul menendangkan nada riang, sebuah lagu pop yang diingatnya sambil berjalan kembali ke meja belajarnya. Akhirnya tugas pun selesai menjelang jam 2 pagi dan Rani segera menjemput mimpi tanpa ada drama apapun malam itu. Saat azan subuh berkumandang, mata Rani masih sangat berat untuk dibuka. Tapi karena ia harus melaksanakan kewajibannya beribadah, dia pun memaksa indera penglihatannya untuk terbuka. Selesai mengambil air wudhu, dia pun menjalankan sholat subuhnya. Awalnya biasa saja, tapi saat dia sujud di rakaat terakhir, dia merasa seperti ada yang sedang mengikuti gerakannya bersujud di belakang sana. Dengan bulu kuduk yang meremang, Rani memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Belum sempat dia merasa lega, dengan terlonjak sambil mengucap istighfar, indera pendengarannya sekarang menangkap suara. Suara sapu lidi yang digesekkan pada tanah, seperti orang sedang menyapu, terdengar di luar sana dengan sangat jelas. Sebenarnya bukan hal yang aneh kalau di daerah yang dia tinggali ini mendengar orang menyapu halaman di pagi buta. Masyarakat setempat memang percaya bekerja membersihkan rumah setelah sholat subuh adalah bentuk ibadah
yang akan membuka pintu berkah untuk orang yang mengerjakannya. Hanya saja hal yang membuat Rani jadi merinding adalah orang itu atau siapapun dia menyapu halaman sambil bersiul. Tidak ada orang yang pernah melakukannya selama ini, meskipun saat ini hari sudah bukan malam lagi. Rani pun segera membereskan sajadahnya dan kembali ke atas tempat tidur sambil menarik selimutnya sampai menutup muka. Pagi ini Rani lumayan lesu karena dia merasa kurang tidur semalam gara-gara tugas. Ditambah dengan hal-hal aneh yang membuatnya merinding tadi subuh. Rani sangat ingin segera pulang dan berbaring di tempat tidur. Tapi semua itu hanya sebatas keinginan. Mata kuliah terakhirnya hari ini malah harus molor dan baru berakhir sebelum maghrib. Dengan badan yang rasanya sudah remuk, Rani memutuskan untuk melaksanakan sholat maghribnya lebih dulu di kampus sebelum pulang ke kosnya. Sebenarnya hari masih belum terbilang malam, tapi Rani merasa kalau hari ini sudah sangat gelap dan sepi. Iya, jalanan yang dilaluinya ini biasanya masih ramai dengan anak-anak yang masih bermain kejar-kejaran setelah pulang dari musola. Tapi kenapa hari ini jadi sepi? Sunyi rasanya. Bulu kuduk Rani meremang lagi. Selesai mandi, Rani sudah tidak kuat lagi menahan matanya untuk tetap terbuka. Dia langsung merebahkan dirinya di kasur dan terlelap dengan cepat. Kasihan Rani. Tenggorokan Rani rasanya sangat kering. Dia terbatu beberapa kali sampai terbangun. Dia pun berjalan ke meja tempatnya meletakkan air minum. Dan setelah selesai, saat dia berjalan kembali ke tempat tidurnya, dia melihat sebuah bayangan. Sebuah siluet hitam seseorang berdiri di depan jendela kamarnya sambil bersiul. Dan dengan setengah sadar dengan apa yang dilihatnya, Rani sedikit berlari menuju ke tempat tidur yang bahkan tidak ada 2 meter di depannya. Dia segera lompat dan bersembunyi lagi di balik selimut. Rani meraba-raba bantalnya mencari ponsel yang biasa ditaruhnya di bawah bantal. Sebuah kebiasaan buruk yang sebaiknya tidak ditiru. Tapi Rani melakukannya dengan harapan bisa langsung menemukannya saat dia membutuhkan sewaktu-waktu. Tapi sayangnya karena sudah terlalu capek tadi, dia lupa mengeluarkan ponselnya dari tas. Dan itu artinya ponsel itu tidak sempat di-charge olehnya. Perlahan Rani menurunkan selimutnya sampai sebatas mata. Dia melihat siluet itu sudah hilang, berikut dengan suara siulannya. Dengan keberanian yang diada-adakan, dia mencoba menurunkan kakinya menuju kursi tempat tasnya ditaruh untuk mengambil ponsel. Tapi baru 3 langkah ia berjalan, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk dari luar. Ketukannya pelan, tapi di tengah malam buta seperti ini, ketukan sepelan apapun pasti akan terdengar kencang dan menakutkan. Siapa itu? Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini? Apakah itu tamu tak diundang yang datang setelah mendengar ia bersiul kemarin malam? Rani membeku, ia tidak berani bergerak. Hanya matanya yang terus menatap ke arah pintu yang masih terus diketuk. Pak Jono menyiram tanaman di depan rumah pagi ini. Dia menyapa Rani yang terlihat sudah siap berangkat ke kampus. Nak Rani sakit? Kok pucat sekali? Apa begadang terus kalau malam? Tanya Pak Jono yang langsung berhenti menyiram setelah melihat muka pucat Rani. Enggak Pak, saya enggak begadang. Malah saya nggak bisa tidur tadi malam. Ada yang datang sambil bersiul tadi malam, Pak. Jawaban Rani seketika membuat Pak Jono mendelik. Apa kamu pernah bersiul malam-malam? Pak Jono bertanya menyelidik. Iya, Pak. Kemarin malam saya iseng bersiul malam-malam. Ya ampun, Nak. Bersiul saat malam itu pantangan, tidak boleh dilakukan. Bersiul saat malam itu bukan guyonan atau bisa dianggap sepele. Itu bisa memanggil mereka datang. Mereka siapa, Pak? Ya mereka yang sekarang mengganggumu itu. Mereka marah karena mereka merasa terganggu.
Terus apa yang harus saya lakukan, Pak, sekarang? Selama sosok itu cuma sebatas mengetuk di pintu atau bersiul di luar kamar, mungkin Nak Rani masih aman. Tapi jangan diulangi lagi. Tingkatkan lagi sholatnya. Terus tambah doa dan zikir malam. Insya Allah dia akan pergi dengan sendirinya. Dan itulah yang Rani lakukan sekarang. Menurut kalian sosok apa yang dilihat Rani? Benarkah mereka datang karena mendengar Rani bersiul? Atau jangan-jangan kalian juga pernah yang melakukannya? Coba komen di bawah. Terlepas dari benar atau tidaknya hal yang Rani alami, bersiul saat malam sangatlah mengganggu. Coba bayangkan, di saat orang lain sedang terlelap beristirahat dari lelahnya mereka beraktivitas hari itu, kita malah berisik dengan bersiul. Tentunya ini bukan hal yang baik dan tentunya ini bukan hal yang sopan, kan? Karena alasan inilah, aku rasa dengan menuruti larangan jangan bersiul saat malam adalah hal baik dan bijak yang bisa kita lakukan. Adakah Sobat Voice yang pernah dengar tentang mitos serupa di tempat Sobat saat ini? Aku jadi penasaran loh. Komen ya. Sekian dulu cerita kali ini, makasih sudah mendengarkannya sampai selesai. Berikutnya, cerita misterius apa lagi yang mau kalian dengar? Aku tunggu komen dan saran kalian untuk video-video selanjutnya. Dan ingat, satu subscribe dari kalian sangat penting artinya buat aku. So, tunggu apa lagi? Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya juga. Kita akan ketemu lagi di cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa.